Siapa sangka sebuah bangunan luas yang masih aktif dan diperuntukkan manusia sebagai objek wisata memiliki sejarah mistis yang tak lazim atas pembangunannya terdahulu. Bagaimana tidak, beberapa fenomena ganjil terjadi dari amblasnya alat berat sampai permintaan sesuatu dari makhluk astral membuat tempat ini memiliki aura mistis yang tersimpan di dalamnya. Itu banyak keajaiban, termasuk beko itu ambles. Bahkan salah satu pekerja yang bernama Eko mengalami serangan gaib seperti santet. Menurut beliau ada beberapa oknum yang tidak menyukai pembangunan taman bermain ini. Seumpama keluar jarum dari perut, dari paha, dari leher, itu semuanya nggak masuk akal. Namun lagi-lagi tragedi yang memilukan terjadi di tempat ini, yang mana seorang pekerja wanita bernama Arum mengakhiri hidupnya di tempat ini dikarenakan masalah tentang percintaan. Si Harum ini emang benar kenyataannya ya ujian asmara ya, sampai beliau ini meninggal akhirnya ya suka menampakkan. Setelah kejadian tragis tersebut, sosok arwah yang disinyalir adalah Arum selalu menampakkan eksistensinya dengan suara tangisan dan perwujudan wanita menyeramkan. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak satu persatu kejadian mistis dan kisah meninggalnya dari sosok Arum yang bergentayangan di tempat ini? Oke Kak Rudi, Kak Nanda, jadi ini adalah tempat wisata yang memang masih aktif sebenarnya. Apakah kalian sudah entah melihat sosok atau merasakan sesuatu di tempat ini sendiri? Di sebelah sana memang banyak sekali sosok memperhatikan kita dari jauh. Kak Nanda! Pada saat Rudi menjelaskan soal kondisi yang ada di sini, tiba-tiba saya kayak melihat sosok dengan dia berjalan, tapi sangat cepat sekali pada saat kita mendatangi malah tidak ada. Jalan seperti apa Kak Nanda? Cepat kayak model Merangkak, kayak kucing, tapi kucing itu tubuhnya Berukuran itu besar. Iya, segini pasnya. Gede banget dong. Saya nggak tahu ya. Patung ini saya nggak tahu kenapa mendapatkan suatu visual. Hati-hati Kak Nanda. Kak Nanda. Jadi patung ini bukan patung yang biasa kita temui. Maksudnya? Jadi patung ini bisa kita bilang adalah spesial, yang dimana saya mendapatkan kayak energinya si patung ini kayak dibuat dengan apa yang si pemiliknya pernah lihat. Sebentar, maksudnya jadi pemilik ini, pemilik tempat ini tuh membangun patung seperti ini karena melihat macan. Iya. Dan dia buat ini, patung ini kayak ada suatu yang apa ya bahasanya, yang dihuni di sini pas ya. Ada penghuni di dalam patung ini dalam Kak Nanda? patung ini. Dan nggak tahu kenapa ya. Mata nih patung sewaktu-waktu kayak bisa melihat manusia itu kayak matanya itu kayak gerak. iya. Fenomena astral yang kami terima di awal penelusuran mengenai sosok jelmaan harimau membuat kami yakin bahwa tempat ini cukup sakral karena memiliki energi yang sangat luar biasa. Itu macan putih itu suka memberikan respon pergerakan mata. Jadi saya mendapatkan visual dengan tadi pada saat saya men-scanning patung ini, bahwasanya pemilik yang di sini pernah melihat kayak 7 macan dengan 7 macan gaul Mas Muhammad. Bukan 7 macan hewan yang asli, melainkan hewan goib yang dimana dia itu sedang jalan pas ya. Si pemiliknya sedang jalan dan tiba-tiba melihat sosok macan itu dengan 7 macan. Oke. Kenapa Kak Nanda? Assalamualaikum. Wah,
Ada satu di sana. Ada satu. Satu apa? Satu macan. Jadi, Mas ya, Iya. ini ada sosok macan. Saya sedang memegang badannya. Oh, Mas. Duh, pelan-pelan kan Anda. Macan yang warnanya itu kuning. Macan berwarna Iya. kuning. Coba kamu ajak komunikasi dia. Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Damar. Dia memang sudah lama tinggal di sini. Yang di depan saya yang tadi saya ajak komunikasi nih, dia seekor macan yang seperti yang dideskripsikan Raden, dan dia bernama Damar. Dia tinggal di sini sudah lama sekali sebelum tempat ini ada, atau sebelum ini jadi tempat wisata. Dibangun menjadi tempat wisata ya. Betul. Dan dia tadi sempat bertanya kepada saya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari kota sebelah. Dan juga saya tanya, saya kesini saya mau cari Arum. Kamu tahu Arum? Dia marah. Dia agak kesal karena tiba-tiba kita entah orang dari mana tiba-tiba datang ke sini dan ngomong soal Arum, bertanya tentang Arum. Dia kayak yang wajahnya itu kayak geram, terus kemudian dia buang muka. Tapi kenapa kesel ya? Karena memang yang aku tahu sosok Arum itu kerap mengganggu di tempat ini gitu. Ya, kalau pandangan saya kenapa si sosok macan ini tidak suka membahas wanita itu. Jadi sosok ini adalah lebih ke segi positif. Jadi dia tidak mau ikut-ikutan yang dengan hubungannya yang hal negatif gitu, Mas ya. Dan kenapa sosok ini ada di dalam gua? Dia ini adalah sebagai penunggu gua yang kita duduki saat ini. Gua ini ya, Gua oke. ini. Tapi kan Anda sebelumnya mungkin boleh ditanya lagi ke sosok ini, kenapa dia menunjukkan ke si pemilik tempat ini gitu, seakan-akan tuh memang dia ingin dinotis oleh pemilik tempat ini, itu kenapa? So, kenapa kamu? Jadi si pemilik tempat ini mempunyai suatu kelebihan dalam segi hal keilmuan, dan dia menyukai si pemilik ini, Mas ya. Nah, kamu asalnya di mana? Asli kamu di mana? Aslinya dia itu ada di Gunung Salak. Aslinya si macan ini ada di Gunung Salak, dan dia kesini emang atas panggilan yang dimana dulu ini sebelum adanya Tempat wisata ini ya. wisata ini ataupun apa. Jadi pemilik ini mempunyai suatu keilmuan yang dimana mengundang itu macan untuk datang ke sini. Oke, berarti sosok ini sosok yang positif dan tidak ada hubungannya dengan sosok Arum yang memang kita cari ya. Betul, tidak ada hubungannya. Akhirnya emang dia tidak suka dengan hal yang hubungannya negatif gitu. Kamu kenapa tadi di awal kamu menunjuk kayak mewujudkan fisik kamu di patung itu, pada saat kita kesana kamu tidak ada. Nah, dia ingin menunjuki bahwa si patung yang tadi kita ajak di atas itu, dia ingin ngasih tahu kita bahwa patung itu bukan patung yang biasa, mereka yang spesial. Dia menunjukin itu, dan tiba-tiba dia itu datang ke depan pintu yang tadi kita Patung yang masukin. satu lagi ya. Gitu. Dia muncul di situ dan dia menuntun kita untuk ke tempat aslinya dia. Oke. Saya boleh kesana tidak? Hanya melihat saja. Ayo, kita dikasih sana sih. Mau kesana. Kami pun melanjutkan penelusuran kembali demi menggali informasi keberadaan sosok yang bernama Arum yang selalu menampakkan eksistensinya di tempat ini. Pas saya di dalam gua itu saya mendapatkan kayak suatu visual, dan saya di sini saya mendapatkan hawa yang dimana banyak sekali pusaka-pusaka yang ada di wilayah ini, di tanah ini. Kenapa kan Anda? Dan pusaka-pusaka ini bukan ditanam, melainkan datang
dia menjadikan magnet, tempat menjadikan magnet untuk pusaka untuk datang ke sini dan ketanam di sini. Pusaka dari mana emangnya Kananda yang bisa sampai tertanam di tanah ini? Saya sih, kalau saya nggak bisa menyebutkan di mananya ya Pak saya. Takut disalahgunakan lah, pokoknya kayak gitu. Ya udah, kita lanjut penelusuran kita yuk. Bentar. Den, Ya. Pasya, Ya. saya lihat itu di sana seperti ada aktivitas anak kecil. Aktivitas anak kecil. Oh iya, banyak sekali. Pelan-pelan Kananda, hati-hati licin. Halo, aduh. Halo, enggak, karena tidak akan ngapa-ngapain kamu. Halo. Jadi, emang pada saat gue bilang melihat sosok banyak anak kecil, emang sangat banyak sekali, Pas ya. Banyak sekali sosok anak kecil, wanita dan laki-laki. Jadi ini saya mencoba untuk ajak komunikasi salah satu sosok itu. Ya. Budi. Mungkin boleh dijelaskan sebelumnya wujudnya itu seperti apa, Kak Rudi? Ini samping saya ini ada seorang anak laki-laki, kira-kira kalau anak manusia itu umurnya sekitar 7 tahun. Dia rambutnya pendek, lurus, kemudian bibirnya tipis, dia pakai celana pendek sama bertelanjang kaki. Jadi anak ini namanya Andi. Dia bilang memang ini banyak anak-anak di sini ini semua temannya, dan kebanyakan di antara mereka itu punya kisah yang kelam. Kisah kelam. Jadi mereka itu mencari ibunya, ditelantarkan ibunya. Saya tanya maksudnya apa ditelantarkan ibu? Maksudnya mereka banyak yang dari janin aborsi. Jadi pantas di antara mereka itu ada yang kayak kebingungan, kemudian jalan lari-lari, "Mama!" Dan itu maksudnya adalah mereka memang dibuang sama ibunya. Oke, tapi kenapa bisa sampai di tempat ini, Kak Rudi, sosok-sosok ini? Masih pada saat zaman dulu itu masih lahan kosong dan banyak yang suka ngebuang. Membuang janin Ya, bekas di sini. aborsinya Betul itu banget. di tempat ini kan Betul, ada. betul. Astagfirullah. Oke, dan sosok ini kan tadi Kak Rudi sempat nanyain kalau apakah mereka mengetahui soal sosok Arum. Terus jawaban mereka tuh apa, Kak Rudi? Mau kemana kamu? Udah sini aja udah. Sini aja ya, sini aja. Jangan kemana-mana, udah sini. Dia tadi sempat ngomong tentang Arum. Dia bilang apa? "Hah, kakak Arum? Oh, kakak Arum di sana." Dia bilang dia kenal sama Arum. Mereka memanggil Arum dengan sebutan kakak Arum. Ya. Oke, dan dia bilang kalau ada di sana berarti memang sosok ini mengetahui juga lokasi si sosok Arum itu berada. Di sana itu di mana? Dia cuma tersenyum gini. Dia cuma nunjuk ke sana. Mungkin dia nggak tahu nama tempatnya apa. Iya. Dia taunya di arah sana. Tapi dari yang Kak Rudi dan Kananda lihat juga, apakah banyak sosok anak-anak di tempat ini serta ikut mengganggu juga seperti si sosok Arum? Kamu suka mengganggu tidak? Dia bilang ada emang sebagian suka mengganggu, tapi tidak seeksis sosok wanita yang kita pengen temui ini, Pas ya. Oh, Gitu. oke. Di mana tadi sosok Iya, wanita itu? mungkin boleh langsung ditanya ke arah mana si sosok Arum-Arum itu? Di sebelah sana katanya. Sebelah sana. Kak Rudi, pelan-pelan, hati-hati. Aduh. Dia kemana? Mau kemana kamu? Hah? Tadi kamu nungguin kita ke sini.
kenapa kamu minta bantu kami untuk memindahkan sosok yang ada di sana? Memindahkan sosok? Maksudnya? Oh iya, itu sosok. Pelan-pelan Kananda. Kananda pelan-pelan, aduh. Licin, hati-hati. Hei, siapa kamu? Hah? Jadi Fasya, Hah? Yudi, di depan kita ada sosok laki-laki dengan tubuh yang sangat tinggi sekali, dengan bulu yang hitam lebat. Tapi bukan biasa yang kita temui, melainkan sosok siluman. Jenis kayak monyet, cuma tubuhnya gede sekali. Hei, asal kamu di mana? Dia ini siapa Kananda? Hah? Pindah dulu ya kamu ya, pindah. Hati-hati Kananda. Hei, saya tanya lagi, asal kamu di mana? Hah? Ini sosok asalnya bukan di sini, pas ya. Tapi melainkan di suatu goa yang ada di sini. Goa. Oh, dari gua. Apa terus? yang kamu lakukan di dalam goa itu? Ada gua di sekitar sini. Jahat sekali kamu. Iya, emang itu tugas kamu, tapi kamu jahat sekali. Tunggu. Jadi sosok ini adalah sosok yang suka memanipulasi manusia, pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk melakukan hal-hal yang dengan segi negatif. Segi negatifnya apa? Dengan melakukan laku yang hubungannya dengan pesugihan, kekayaan, ataupun minta-minta angka-angka di dalam gua itu. Kami pun mendapatkan informasi yang cukup memprihatinkan, di mana terdapat segelintir orang yang melakukan hal negatif dengan melakukan ritual pesugihan demi memperoleh kekayaan yang instan di tempat ini. Pintu dikunci deh, dikancing deh, nggak jangan ini gitu. Alasan saya ada yang menggunakan untuk kayak orang pesugihan atau apalah gitu ya. Jadi kok jadi nggak bener gitu. Terus asalnya sosok ini tuh dari mana emangnya? Awas hati-hati kalau di Kananda. Asalnya dia itu sudah lama ada di tanah ini. Sebelum ada bangunan ini, emang makhluk ini sudah ada di sini lama. Nah, kenapa kamu ada di gua itu? Oh ya, dia bilang sama saya, Fasya Rudi, bahwa kenapa dia ada di gua itu? Gua itu kan sangat panjang. Betul. Beda dengan gua yang awal tadi kita masukin. Iya. Jadi gua itu sangat panjang dan dia ingin membuat image gua itu, kesannya itu membawa sesuatu yang hubungannya dengan kekayaan. Oh, dapat memberikan apa Betul. yang diminta-minta. Betul berarti. banget. Ya, tapi apa alasan dia tuh melakukan hal-hal seperti itu Kananda? Kenapa? Jadi dia senang dengan membohongi manusia aja. Nah, yang utama adalah manusia-manusia yang dengan kondisi dengan iritan hutang ataupun dengan ekonomi yang sulit. Oh, berarti memang manusia dengan keadaan tertentu. Betul ya? banget. Dan juga dia bilang emang tempat ini kesannya itu segi spiritual. Segi hal spiritualnya banyak lah di sini. Oh. Mungkin dia juga bisa menyampaikan bisa komunikasi juga sama dia. Sama sosok. Dia nggak mau ngasih tahu namanya. Hanya ada orang tertentu yang tahu. Dan kenapa dia nggak mau nyebutin namanya? Katanya, kalau misalnya kita tahu nama dia, kita bisa seenaknya manggil dia. Ya, manggil untuk apa? Misalnya, kita lagi di suatu tempat dan kebetulan mungkin dia lagi sibuk. Ketika kita memanggil namanya, dia akan datang. Seperti itu. Jadi dia merasa kayak kita bisa seenaknya nanti manggil dia. Kalau kita tahu namanya. Dan dia nggak suka sama Den. Lantas, apakah sosok ini ada keterkaitannya dengan sosok Arum? Kamu macam kamu. Nggak seberapa. Ya, kamu.
Tak bisa dipungkiri banyaknya pusaka yang tersimpan di wilayah ini menjadikan tempat ini begitu sakral oleh warga setempat. Namun apakah sosok ini ada keterkaitannya dengan keberadaan Arum? Dia merasa kayak kita bisa seenaknya nanti manggil dia kalau kita tahu namanya. Dan dia nggak suka sama Den. Kenapa katanya Kak Rudi? Karena Den itu tadi dianggap sudah menantang dia. Dan Den itu sudah membuka semua yang harusnya jangan sampai orang lain tahu. Informasi-informasi ya. Betul, informasi-informasi tentang dia. Dia memang di sini suka menyesatkan manusia, membuat manusia itu jauh dari Tuhan, dan membuat manusia itu gelap mata. Oke, tapi kenapa sosok-sosok anak kecil yang sebelumnya kita temuin itu takut sama sosok ini tuh kenapa? Jadi kenapa takut ya, Fasya? Dia itu sosok hal yang negatif. Sebetulnya anak-anak kecil itu ingin tempatnya menjadikan hal yang positif, bukan segi hal negatif. Oke, dan apakah sosok ini mengetahui soal sosok Arum yang memang kita cari dari awal? Hai, kamu tahu tidak? Sosok wanita itu. Jadi dia mengetahui sosok wanita itu suka main di sini. Hah? Suka ada di sini. Tapi saat ini nggak ada ya, Rudi ya, wanita itu ya. Kalau yang saya lihat, saya rasakan memang saya belum merasakan apapun yang disebut Arum itu dari mana, di mana dia sekarang. Di mana? Di mana dia? Di mana? Oke, ayo kita ke sana. Dia katanya sebelah sana. Di sebelah sana? Iya. Oke. Ayo cepat. Fasya. Kananda. Astagfirullah. Kananda. Ada yang menarik saya. Kananda. Ada yang menarik kaki saya. Aduh, astagfirullah. Ini bahaya loh, air loh. Kenapa Kananda? Hati-hati. Ini Night Vision. Tim tolong matikan lampu. Hati-hati Kananda, hati-hati. Kamu nggak seberapa. Budi, bangun. Oh, macam-macam. Tim tolong nyalain lampu, Tim. Sumpah ini bahaya lagi. Aduh ini aku speechless banget. Kananda hati-hati, Kananda hati-hati. Tim, tolong bantu dong, Tim. Angkat, Tim. Kami pun merasa lega karena sosok yang menyerang Rudi sudah bisa dinetralisir kembali. Kananda pelan-pelan. Bisa Kananda? Ya. Nggak, barusan itu kenapa sih? Sumpah, Jadi, aku speechless banget ini. Ternyata sosok yang komunikasi dengan Budi itu adalah sosok yang tidak suka dengan saya. Dia kayak mengancam saya supaya saya mati di sini. Sosok yang sebelumnya atau sosok beda lagi? Sosok yang sebelumnya. Sosok yang saya ungkap soal pesugihan itu. Dia udah sangat tidak suka dengan saya dan dia pengen saya mati di sini. Karena saya sudah mengungkap semuanya dengan yang hubungannya sama dia. Dan sosok itu tadi sempat ada komunikasi langsung dengan badan Kak Rudi ya? Dan emang agak sulit untuk di ini karena emang kekuatan dia itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali kekuatannya dia. Oke, tapi sekarang gimana? Karena anda sosoknya udah saya musnahkan, saya pindahkan ke tempat lain dengan anak kecil tadi sempat
juga minta tolong kita lah untuk Iya, memindahkan. iya, Tapi iya. sayangnya tadi kita lupa untuk memindahkan. Betul. sosok. Nah, assalamualaikum. Kenapa Kananda? Assalamualaikum. Kak Rudi udah aman, Kak Rudi? Assalamualaikum. Salam. Hah? Salam. 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 Pemirsa, barusan nih kayaknya Kananda bertemu lagi dengan sosok lainnya di tempat ini. Cuma ada sosok apa Kananda? Jadi di belakang saya ini adalah sosok kakek tua. Kakek tua dengan menggunakan gamis putih, dengan jenggot, memegang tasbih, dan memakai udang-udang. Tapi nggak hanya satu sosok saja, Mas ya, melainkan sangat banyak sekali. Kita dikelilingi sosok kakek yang sama dengan memegang tasbih, bahkan ada yang memakai tongkat. Dan dia sangat menyayangkan sekali soal kejadian yang tadi kita alami. Dia sangat menyayangkan sekali kenapa itu sosok sampai mengganggu kalian gitu. Apakah kalian mengganggu tempat kita? Saya bilang tadi, kami tidak mengganggu. Kami hanya ingin mengetahui soal sosok wanita yang ingin kita temui. Betul. Dan, kakek, saya mau tanya sama kakek, kenapa kok di sini banyak sekali sosok sama yang dengan seperti kakek ini, Iya, dengan banyak menggunakan sekali sosok tasbih kakek-kakek atau itu. Kenapa ya? tongkat itu? Kakek ingin juga kami sesuatu. Kemana Kananda? Pelan-pelan ya, kakek. Oh, ya. Maaf kakek, saya tidak mengetahui adanya soal pintu dimensi lain gerbang goib yang ada di sini kakek. Jadi gini, Iya. Kenapa Pas Kananda? ya, Budi, sosok kakek ini ngasih tahu kita. Tadi kan sempat saya tanyakan soal kenapa banyak sekali sosok yang sama dengan dia. Iya, sosok kakek-kakek Kakek juga dengan ya. menggunakan tasbih, bahkan ada yang menggunakan tongkat. Dia ngasih tahu kita bahwa di sini ada pintu yang dimana pintu goib. Pintu goib. Nah, di sini. mananya Kananda? Nih, jadi kakek ini di tengah-tengah ini, ya. Ini pintu pas ya, dan situ pintu. Tadi saya tidak mengetahui soal adanya pintu karena kan emang lapisan goib itu sangat banyak sekali ya. Betul. Ada lapisan 1, lapisan 2, bahkan sampai lapisan 7. Ternyata ini emang lapisan ini supaya bisa melihat pintu itu emang mesti jauh sekali. Gitu. Nah, saya kan untuk hal ini hanya melihat hanya lapisan 1, lapisan 2, sampai lapisan 3 sampai tidak sampai ke ujung gitu. Nah, si kakek ini ngasih tahu saya bahwa di sini ada pintu yang dimana pintu ini menjadikan gerbang goib yang lebih ke segi hal yang positif semua di sini, Pas ya. Kayak gitu. Berarti pintu gaib ini sebagai pintu dari banyaknya sosok kakek-kakek di tempat ini. Betul Kananda? banget, betul banget. Dan kembali lagi kakek ini keundang atas kegiatan-kegiatan yang tidak jauh di bangunan ini yang pengajian atau kegiatan Yang agama masih lah. kegiatan agama Gitu. ya. Oke, dan kenapa bisa banyak sekali Kananda? Memang mereka tuh datang semuanya ke tempat ini atau gimana? Atau memang satu kakek-kakek mengajak yang lainnya atau gimana Kananda? Kakek kenapa? Banyak sekali. Jadi namanya goib ya Fas ya. Emang goib itu emang seneng dengan kegiatan-kegiatan agama. Nah, kenapa ini banyak sekali sosok yang sama dengan dia? Sosok ini beda-beda tempat, wilayahnya beda-beda. Tapi keundang atas alunan-alunan yang dibawakan dalam suatu agama itu. Oh, berarti memang berasal dari banyak tempat yang berbeda Ya. dan kenapa ada di tempat ini? Karena banyaknya kegiatan agama di sekitar sini. Betul ya. banget, betul banget. Oke, tapi mungkin boleh tanyakan terakhir Kananda ke sosok ini. Ya. Apakah sosok ini juga mengetahui soal sosok Arum yang memang kita cari dari awal? Kakek ini kan sosok wanita yang dimaksud dengan saya. Di mana? Dia menunjuk ke sana. Den, itu. Hah? Ada sosok. Hah?
Sebentar, Kak Rudi. Awas, masa, awas. Diam. Hah? Diam. Pindah ke sana. Gubuk. Bawa ke sana. Bawa ke sini. Diam kamu. Kamu komunikasi sama kami. Jadi, mau bantu. Kok agak bau ya di sini ya kan Anda? Iya. Jadi masuk ini menimbulkan bau-bau amis. Gimana Kak Rudi? Jadi ini ada sosok perempuan. Dia rambutnya itu kusut seperti perempuan yang stres, yang lama tiduran di atas bantal gitu, tiduran di kasur. Rambutnya kusut acak-acakan, matanya sembam seperti orang perempuan yang lama menangis. Dia memegang perutnya sesekali sambil berusaha menata rambutnya yang kusut seperti benar-benar orang yang pilu. Dan nanti saya ceritakan. Boleh saya ceritakan tentang kamu? Boleh ya? Boleh. Jadi dia itu dulu punya kekasih. Kekasihnya ini dia melihat dengan mata kepalanya sendiri dia selingkuh dengan perempuan lain. Akhirnya dia melihat si laki-laki itu bersama perempuan lain. Di situ puncaknya dia betul-betul parah, dan dia bilang dia sedang mengandung. Karena putus asa, akhirnya dia menenggak racun untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia bilang seperti ini. Dia merintih. Sakit rasanya. Gimana kalau kamu punya kekasih dan kamu lihat kekasih kamu bersama orang lain? Saya mau cari pengganti dia. Itulah kenapa saya dibilang mengganggu orang-orang sini. Sebenarnya saya mau mencari pengganti. Dia bilang seperti itu. Jadi dia itu berkeliaran sekitar sini, bergentayangan di sekitar sini. Itu tuh ingin mencari sosok yang menyerupai kekasihnya dulu. Oke, tapi benar ini adalah sosok Arum, Kak Rudi. Ya, tapi bukan sosok yang dulunya meninggal. Mereka hanya jin yang menduplikasi saja, Pak. Kami pun berhasil menemukan sosok Arum yang menurut cerita mengakhiri hidupnya lantaran melihat kekasih hati menyukai orang lain. Di mana hingga kini menurut para pekerja sosok Arum terus bergentayangan dan kerap memberikan gangguan. Dan juga kenapa dia ada di dalam lingkupnya yang banyak sosok kakek itu. Dia di sini untuk menenangkan hatinya dia, bahwasanya kakek ini suka ngasih nasihat, bahwasanya adalah kamu sudah tidak boleh mengganggu di sini, tidak boleh ini, dan dia mengikuti apa kata kakek itu. Makanya tadi kita mencoba untuk berjalan-jalan, tidak ketemu, melainkan dia ada di sini. Dan kenapa dia mencari sosok pengganti kekasihnya di sekitar sini? Karena dia merasa di sini tuh lingkungan orang-orang yang agamanya bagus. Ya. Jadi mungkin orang di sekitar sini itu hatinya baik, perilakunya baik. Oke, tapi maaf Kak Rudi, mungkin boleh ditanya ke jin yang menyerupai sosok Arum itu, di mana tempat, maaf tapi Arum itu akhirnya menyudahi hidupnya itu di mana? Jangan ketawa. Astagfirullahaladzim. Jangan ketawa. Astagfirullahaladzim. Oke, tapi maaf Kak Rudi, mungkin boleh ditanya ke jin yang menyerupai sosok Arum itu, di mana tempat, maaf tapi Arum itu akhirnya menyudahi hidupnya itu di mana?
Kamu mengakhiri hidup kamu di mana? Boleh saya tahu? Dia nggak menjelaskan secara spesifik, nggak bicara detailnya di mana. Dia cuma bilang gini. Suatu tempat sepi saya minum di sekitar sini. Dia cuma menjawab seperti itu. Di sekitar sini. Sekitar sini ya. Cuma dia seperti telunjuknya itu ke arah sana. Dia bilang kayak gini. Mungkin di arah sebelah sana, Bagian sekitar sana sana ya. kejadiannya. Oke, dan mungkin terakhir aku mau minta tolong sama Kananda atau Kak Rudi, mungkin sekali lagi diingatkan ke sosok ini untuk jangan mengganggu lagi di tempat ini, dikarenakan memang agar tempat ini semakin ramai lagi, karena memang tempat ini masih aktif dan semakin minim lagi gangguannya di tempat ini sih. Ya, hai. Ya, kamu sudah sama saya kakek, ikutin apa yang kakek gitu. Oke? Jangan mengganggu tempat ini lagi. Ya. Kalau bisa kamu kembali ke tempatmu lagi aja. Ya. Ya, dijawab ya. Saya ikutin apa nasihat kakek itu. Bahkan saya akan pindah tidak di sini lagi kayak gitu. Oke, baik. Oke, Kananda, Kak Rudi, mungkin kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih enak kali ya. Yuk, mari. Oke, Kananda, Kak Rudi, sudah cukup ya penelusuran untuk malam hari ini karena aku sudah mendapatkan jawaban. Dan mungkin selanjutnya, apakah ada rekomendasi dari Kananda atau Kak Rudi untuk melakukan uji berani di mana? Tempat yang tadi kali ya, Rudi ya. Iya. Karena di sana banyak sekali aktivitas gaib dan juga ada arum. Ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita jemput sahabat uji berani kita ya. Ya. Yuk. Tuntas sudah penelusuran kami malam ini dengan memilih area bangunan kosong sebagai tempat lokasi uji berani. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Farah. Oke Kak Farah, sebelumnya saya meminta tolong untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Maaf ya, Kak. Silakan sebentar tangannya Kak. Oke. Di tangan Kak Farah sekarang sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa ditunjukkan loncengnya ya. Iya. Sekali lagi, saya mau tanya sama Kak Farah, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Iya, insya Allah. Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, Kananda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengar suara di sebelah kanan aku agak ke depan. Kanan depan ada Suara kayak suara kaki. berlangkah kaki. Langsung mendapatkan gangguan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aku mendengar suara perempuan sepertinya agak jauh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada suara lagi di sebelah agak jauh. Di sebelah kiri aku ada suara lagi. Tapi kayaknya suaranya beda sama yang di awal tadi. Seperti suara geraman. Jangan ketawa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang ketawa. Aku takut. Ya Allah, ada yang kayak menggumam ya Allah di samping aku. Bisa
suara mengumam di samping sahabat Gibran gitu. Padahal yang kita lihat tuh benar-benar nggak ada apa-apa ya. Aku sih sebagai orang awam. Di depan aku ada suara. Ada suara kayak barang jatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Aku takut. Ada suara. Ada suara lagi di depan aku. Mama. Katanya sahabat Gibran kita terus-terusan mendengar suara dari arah depannya ya. Itu tuh dari sosok apa tuh? Jadi emang sosok wanita. Mama. Mama. Itu ya Allah ya Allah. Ya Allah aku takut. Ada suara di dekatnya aku. Ini emang Sebelah kiri. gangguannya tuh udah intens banget loh ya. Makanya Kak Rudi kan Anda emang gangguannya udah intens banget. Takut terjadi apa-apa juga sama sahabat Gibran. Jadi lebih baik kita jemput aja. Oke, yuk. Tenangin dulu Kak Farah, tarik nafas, buang nafas. Bisa berdiri Kak Farah? Oke Kak Farah, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena udah mau ikut uji berani. Cuma tadi mungkin boleh diceritakan ada gangguan apa aja yang Kak Farah rasakan selama uji berani? Ya, ngerasa kayak ada angin di belakang gitu, kayak bertiup gitu. Terus tadi pas awal buka mata kan agak terang ya, terus lama-lama kayak gelap, makin gelap gitu. Terus suara-suara atau Terus aku nggak berani lihat kiri, lihat kanan, takut. Kenapa itu? Takut aja. Nggak berani ngeliat, kayak kalau di sudut mata tuh kayak ke kiri tuh kayak ada apa. Oke, sekali lagi Kak Farah, saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar karena udah mau ikut uji berani, cuma mungkin dinetralin sambil jalan ya. Siap Anda Kak Rudi. Yuk, mari Kak Farah. Oke, cukup sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena memang kita sudah menemukan sosok Arum yang ternyata memang mengganggu di tempat ini ya, karena Kak Rudi. Bahkan kami pun menemukan fakta baru yang dimana ternyata Arum sedang mengandung pada saat menyudahi dirinya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.